Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya. Jangan lupa kerjakanlah sholat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa membaca Al-Quran. Mulailah sesuatu di hari ini dengan kebaikan apapun saja. Maka kita mulai pembelajaran ini dengan baca suratul Fatihah. Apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan, semoga Allah Ta'ala kabulkan. Al-Hadiniyah wa likulli syaiha. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Untuk kelas 8, bab yang ke-10. Ini adalah pembahasan yang kedua setelah pembahasan yang pertama di minggu yang kemarin. Menghiasi pribadi dengan berakhlakul karimah atau berbaik sangka. Kita akan bahas dengan Al-Hujurat ayat ke-12. Al-Hujurat ayat yang ke-12. Jangan lupa kemarin kita sudah membahas Al-Asyr, An-Nahl, dan seterusnya Al-Hujurat. Dan kita membahas hadis tentang amal soleh, berbaik sangka. Ada khusnudon, ada suudon. Maka kita harus berbaik sangka kepada siapapun saja. Amal soleh kemarin dibagi menjadi amal baik, amal yang buruk, suudon dan khusnudon. Kandungan Al-Hujurat ayat 12, seorang mukmin dilarang untuk berburuk sangka kepada sesama manusia karena orang yang berburuk sangka akan mendapatkan dosa. Seorang mukmin dilarang mencari kesalahan orang lain. Seorang mukmin dilarang menggunjingkan satu sama lain. Jika seorang mukmin saling menggunjing, maka ibarat memakan daging saudaranya yang sudah mati. Makanya dari situ di surat Al-Hujurat kita tidak dibolehkan untuk menggunjing orang lain. Kita tidak boleh ngomong orang lain. Kita tidak boleh membicarakan orang lain. Dan kita tidak boleh mengumbar aib orang lain. Tentunya jagalah diri kita, jagalah omongan kita, jangan sampai membuat orang lain tersiksa. Janganlah membuat orang lain tersinggung, karena itu termasuk perintah agama, yaitu jangan sampai berburuk sangka. Kandungan hadis tentang beramal soleh, larangan untuk berkata kotor dan perbuatan yang tercela. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk berbuat dengan berbuat terpuji atau berakhlak dengan akhlak mulia. Rasulullah SAW memberi isyarat bahwa yang terbaik di antara orang-orang mukmin adalah yang terbaik akhlaknya. Jadi Rasulullah melarang kita berbuat yang kotor, berbuat perbuatan tercela, berkata yang kotor, berkata yang tidak berpuji. Jadi berkatalah sesuatu yang itu mengandung pujian. Maksudnya bukan kita memuji orang, tapi perbuatan, perkataan yang baik. Jangan sampai menggunakan perkataan yang kotor dalam tingkat apapun saja. Dan Rasulullah juga memberi isyarat bahwasanya orang mukmin adalah orang yang terbaik akhlaknya. Kalau kita ngaku mukmin yang baik, ya kita harus baik akhlaknya. Karena Nabi Rasulullah SAW diturunkan ke bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Maka rimal akhlak, jadi untuk menyempurnakan akhlak manusia, memberikan contoh kepada manusia tentang akhlak Rasulullah. Kandungan hadis tentang berbaik sangka atau husnudon, Allah menyeru kepada orang yang beriman agar menjauhi prasangka buruk. Prasangka buruk adalah khusyudon. Prasangka buruk akan menyebabkan timbulnya sikap negatif. Pentingnya prasangka baik, pentingnya rasa persaudaraan antar sesama. Jadi Allah menyeru kepada orang yang beriman agar menjauhi perasaan syuudon, dan kita memupuk perasaan husnudon, karena perasaan syuudon itu adalah perasaan negatif. Perasaan negatif
yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa prasangka baik itu pun penting? Karena untuk rasa persaudaraan, biar tidak terjadi iri hati, iri dengki, dan lain sebagainya. Perilaku gemar beramal soleh. Beramal soleh terhadap Allah adalah berupa ibadah. Beramal soleh sesama manusia dan makhluk berarti menjalankan hak dan kewajiban dalam kehidupan antara sesama manusia dan makhluk, misalnya tentang rasa, ramah, menjaga kelestarian, dan yang lain-lain. Beramal soleh terhadap Allah ya tentang ibadah. Ibadah ada mahdoh dan wairu mahdoh. Jadi ibadah yang ada ketentuannya dan tidak dan kedua ibadah yang tidak ada ketentuannya. Ketentuannya seperti apa? Sholat, syahadat, zakat, puasa, ada ketentuannya. Yang tidak ada ketentuannya apa? Seperti kalian sedekah. Mau sedekah berapapun saja silakan. Yang penting Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk bersedekah. Mau 100, 1000, 2000, 5000 silahkan. Yang penting ikhlas. Beramal soleh kepada manusia, beramal soleh kepada makhluk Allah itu banyak. Seperti hanya kita menjaga kelestarian lingkungan, menjaga perasaan orang lain, tetangga kita, tenggang rasa, ramah, dan yang lain-lain itu termasuk adalah beramal soleh kepada makhluk Allah. Kita harus menjaga semua makhluk Allah. Makhluk Allah itu semua yang bernyawa itu makhluk Allah, mau tumbuhan, mau hewan, dan yang lain-lain. Itu kita harus menjaganya, karena menjaga makhluk Allah adalah sesuatu perintah Allah. Nabi Muhammad juga mengajarkan menjaga lingkungan kita supaya tidak menjadikan lingkungan kita berbahaya kepada kita, menjadikan bencana kepada kita. Contoh ini di musim hujan. Jadi kita harus menjaga lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan kita agar tidak terjadi banjir, tidak terjadi bencana. Kalau terjadi bencana semua akan rugi. Contoh amal soleh, melaksanakan perintah Allah, patuhi dan taat kepada guru, membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan, memberikan tempat duduk untuk nenek, kakek tua, perempuan yang tidak mendapatkan tempat duduk, memberikan santunan terhadap fakir miskin, ikut kerja bakti, menyumbang dana bagi pembangunan masjid, mendonorkan darah untuk orang lain, dan yang lain-lain. Amal soleh itu banyak. Salah satunya ini tadi. Kita tinggal pilih saja mau kerjakan yang mana. Yang penting kita membantu kepada yang butuh pertolongan. Kita berempati kepada siapa saja yang membutuhkan bantuan. Jangan sampai kita berburuk sangka kepada siapapun. Contoh di sini menyumbang masjid. Menyumbang masjid dengan cara kita berinfak. Menyumbang itu tidak perlu harta. Kalau kita tidak punya harta, kita bisa menyumbang dengan tenaga. Nggak punya tenaga dengan pikiran. Nggak punya pikiran ya dengan doa. Yang paling terakhir dengan doa. Ini yang terakhir, mendonorkan darah kepada orang lain. Kalau sekarang masih zamannya pandemi, ada yang sudah terkena COVID mendonorkan plasma darahnya untuk yang lain. Perilaku berbaik sangka, husnudzon. Lawan husnudzon adalah syu'udzon. Berbaik sangka merupakan bisikan jiwa yang mampu mendorong seseorang untuk diwujudkan melalui perilaku, bisa berucapan atau perbuatan. Husnudzon sikap terpuji yang mendorong pemiliknya untuk berbuat, bersikap, dan bertutur kata yang baik dan bermanfaat. Husnudzon merupakan akhlak terpuji, syu'udzon merupakan akhlak tercela. Tinggal kita pilih
Mau akhlak terpuji silahkan, mau akhlak tercela silahkan. Kalau akhlak terpuji mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kalau akhlak tercela ya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, malah mendapatkan dosa. Ketika kita mengerjakan sesuatu apapun saja akan mendapatkan pahalanya walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ketika engkau mengerjakan sedikit maka akan mengerjakan ya, dan ketika engkau mengerjakan banyak ya akan mengerjakan. Dalam artian maka siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat biji zarrah atau biji sawi, dia akan melihat balasannya. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabar menghadapi cobaan. Senantiasa taat kepada Allah, memperbaiki ibadah dan amal soleh, bersyukur atas nikmat yang telah dilimpahkan, bersabar dan ikhlas apabila mendapatkan ujian serta cobaan. Meyakini sepenuh hati bahwa di balik penderitaan terhadap ada hikmah yang agung. Jadi kita bersabar dan ikhlas dalam ujian pandemi ini. Belum apa-apa, nabi-nabi dulu banyak ujiannya tapi tetap ikhlas. Seperti halnya Nabi Ayub dulu, diuji beberapa tahun sampai diusir oleh keluarganya, sampai diusir oleh orang satu kampungnya, tetap ikhlas dan ada buah dari ikhlas tersebut. Husnudzon kepada diri sendiri, selalu gigih dan optimis, sikap teguh pendirian, tabah dan tidak mudah menyerah untuk meraih cita-cita. Untuk meraih cita-cita, meraih keinginan kita harus teguh dan tanpa menyerah. Dengan baik, selalu berinisiatif membuat sesuatu yang bersifat produktif. Jadi kita gigih, kita tidak boleh menyerah untuk meraih apa yang kita inginkan. Dengan catatan tidak boleh melaksanakan suatu kejahatan, keinginan yang baik. Husnudzon kepada sesama manusia, mempererat hubungan persaudaraan, silaturahmi, tidak saling menggunjing dan lain-lain. Merasa senang melihat kebahagiaan orang lain, menghindari manusia dari perpecahan antar satu dengan yang lain, dapat membersihkan hati dari titik hitam dan mencegah perkara mungkar di hati. Hubungan persahabatan dan persaudaraan menjadi lebih baik, menghindarkan diri dari penyesalan dalam hubungan dengan sesama manusia, karena menuduh tanpa bukti yang kuat adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Jadi kita mempererat hubungan antar manusia, jangan sampai terjadi perpecahan. Menghindari perpecahan maksudnya apa? Menghindari perkataan yang jelek supaya kita tidak tercerai-berai. Jadi persatuan itu penting. Perpecahan itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Makanya persatuan dalam bingkai, kalau kita di Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua dengan Indonesia. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.